Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai ciri-ciri negara terbelakang. Adapun anggota kelompok 4 ialah pertama ada Sally Agustini, Rian Anandita Kurniawan, Febrianti, Lukas, Stephanie Manuela Siburian, Ahmad Haris Fadilah, Dia Depatiara, dan yang terakhir Nanda Mutiarani. Nah, inilah pokok bahasan yang akan kami bahas. Selamat menyaksikan. Baiklah, ciri khas dari negara terbelakang yang pertama adalah tiadanya inisiatif dan usaha. Ciri khas dari negara terbelakang adalah ketidakmampuan dalam kewirausahaan. Kewirausahaan menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Richard Cantillon pada tahun 1775. Menurutnya, kewirausahaan adalah usaha investasi dengan keuntungan yang didapat di masa depan. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan akan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Yang kedua ada menurut Penrose pada tahun 1963. Menurutnya, kewirausahaan merupakan seseorang yang didorong oleh keserbagunaan, ambisi, kecerdasan, dan kemampuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menggunakan informasi untuk mengolah sumber daya dari produk atau jasa. Jadi, Penrose ini lebih menekankan pada orang yang melakukan wirausaha tersebut. Lalu yang ketiga ada menurut Liebenstein pada tahun 1968. Menurutnya, kewirausahaan adalah usaha pengisi jurang di saat pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Selanjutnya ada beberapa rintangan dalam memulai sebuah usaha. Yang pertama adalah kekuatan adat istiadat. Pembangunan ekonomi harus disertai dengan perubahan pada pola pikir, sedangkan pola pikir terkadang bertentangan dengan adat istiadat yang kaku. Jika ingin berubah, maka harus mengenyampingkan adat istiadat. Untuk itu, jika mempertahankan adat, maka akan sulit untuk berubah, dan tentunya hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah adanya ketegaran status. Ketegaran status ini merupakan indikator dari kecerdasan yang terletak pada kerelaan menerima segala hal dengan lapang dada. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan setiap orang senantiasa berhadapan dengan kemalangan, ketidakberuntungan, ataupun kesulitan, baik dalam ukuran yang kecil maupun dalam ukuran yang besar. Kondisi ini dapat terjadi dalam kegiatan perekonomian dan dalam kenyataannya tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kesulitan memang telah menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan oleh karena itu kita harus siap untuk menjadikan kesulitan ini sebagai tantangan. Selanjutnya yang ketiga adalah kecurigaan pada gagasan baru. Untuk membantu dalam memajukan perekonomian agar negara kita tidak menjadi negara terbelakang, maka kita harus memanfaatkan peluang dengan pemikiran yang maju dari penguasaan wawasan dan imajinasi yang kita miliki dalam menggerakkan kemungkinan pikiran untuk mewujudkan gagasan baru dalam merebut peluang bisnis di masa depan. Jika kita selalu curiga pada gagasan baru, maka akan sulit untuk memajukan kewirausahaan. Yang keempat ada kecurigaan pada keinginan intelektual. Keinginan intelektual dapat disebut sebagai kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang dan digunakan untuk memecahkan permasalahan baik yang dialami diri sendiri maupun di lingkungan. Jika kita saja menaruh kecurigaan pada keinginan intelektual ini, bagaimana bisa kita akan maju? Kemudian, untuk memajukan suatu kewirausahaan di suatu negara, maka ada bantuan dari wirausahawan pendatang, yaitu berupa investasi asing. Investasi asing ini memiliki dua manfaat, yaitu pemupukan modal dan peningkatan lapangan pekerjaan. Pada pemupukan modal ini, berarti masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Dan pada peningkatan lapangan pekerjaan, investasi asing sangat menentukan majunya pertumbuhan ekonomi suatu negara
yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula kinerja ekonomi dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Untuk mendukung suatu produksi dibutuhkan sumber daya berupa modal. Sumber daya modal merupakan pondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa, yang merupakan produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan alat modal merupakan ciri umum lain dari negara terbelakang. Negara terbelakang diartikan sebagai perekonomian yang miskin modal atau dengan tabungan dan investasi yang rendah. Investasi bruto hanya berkisar 5-6% dari pendapatan nasional bruto, sedangkan di negara industri adalah kira-kira sebesar 15-20%. Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan, atau lebih tepatnya dikatakan kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pendapatan per kapitanya rendah, penduduk tidak dapat menabung banyak, sehingga bagian yang tersisa untuk investasi lebih lanjut hanya sedikit. Di negara-negara seperti itu terdapat kesenjangan pendapatan yang begitu parah. Walau begitu, tidak berarti jumlah tabungan yang tersedia bagi pembukaan modal menjadi tinggi. Alasan mengapa rasio tabungan tidak meningkat sejalan dengan naiknya tingkat pendapatan jangka panjang diterangkan oleh Nurse dengan istilah demonstration effect. Pada diri setiap orang terdapat suatu dorongan untuk mengikuti si Jones yang meniru standar kehidupan tetangga yang makmur. Begitu pula ada kecenderungan pada orang-orang di negara terbelakang untuk menyamai standar konsumsi yang tinggi seperti di negara maju. Sebagai akibat demonstration effect itu, peningkatan pendapatan dipergunakan untuk pengeluaran konsumsi mewah. Dengan demikian, tabungan statis dan tidak berarti. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai keterbelakangan teknologi. Mengapa negara terbelakang berada pada tingkat teknologi yang tidak efisien? Ya, karena keterbelakangan teknologi ini timbul akibat ketidakmampuan suatu negara untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya menggunakan teknologi. Karena beberapa faktor seperti kurangnya tenaga kerja terdidik dan lain sebagainya. Baiklah, ini adalah rintangan negara dengan keterbelakangan teknologi. Yang pertama, adanya ongkos produksi rata-rata yang tinggi meskipun upah buruh rendah. Yang kedua, ada tingginya rasio buruh output dan modal output yang pada umumnya faktor harga yang konstan mencerminkan produktivitas buruh dan modal yang rendah. Yang ketiga, besarnya jumlah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih pada bidang teknologi. Yang keempat, besarnya jumlah barang-barang modal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output nasional. Yang dimana kalau kekurangan modal menghalangi proses penghapusan teknologi usang atau teknologi tradisional dan pemasangan teknologi modern. Yang kelima, ada buta huruf dan ketiadaan buruh terdidik. Buta huruf dan ketiadaan buruh terdidik merupakan rintangan lain di dalam penyebaran teknik. Dengan demikian, keterbelakangan teknologi bukan saja merupakan penyebab, tapi juga merupakan akibat keterbelakangan ekonomi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab keterbelakangan teknologi. Penyebab keterbelakangan teknologi itu adalah dualisme teknologi. Menurut Higgins, dualisme teknologi adalah suatu kegiatan atau keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produk yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya. Dan pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Negara terbelakang juga ditandai oleh adanya ketidakseimbangan struktural pada tingkat faktor-faktor. Ketidakseimbangan ini membawa kepada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi timbul karena kekeliruan alokasi sumber, struktur permintaan, dan kendala-kendala teknologis. Baiklah, contoh dari dualisme teknologi ini adalah masuknya mesin tanam padi di Indonesia, yang dimana dapat berdampak positif ataupun negatif di Indonesia. Dampak positifnya antara lain mempermudah petani untuk menanam padi, dan yang kedua adalah mendapatkan hasil panen yang maksimal.
Sedangkan dampak negatif dari masuknya mesin tanam tadi itu menggantikan budaya penanaman padi tradisional menjadi modern dan menambah jumlah penduduk pengangguran teknologi. Baiklah. Ciri selanjutnya ialah orientasi perdagangan luar negeri. Sifat ketergantungan hubungan ekonomi yang mana hampir semua negara di dunia ini mengadakan hubungan ekonomi dengan negara lain. Salah satunya berbentuk hubungan perdagangan antar negara. Demikian juga dengan negara terbelakang. Pada umumnya melakukan transaksi ekspor dan impor dengan negara maju atau dengan sesama negara terbelakang lainnya. Namun, di negara terbelakang banyak mengandalkan ekspor barang primer, yaitu pertanian, bahan bakar, hasil hutan, yang masih berupa barang mentah atau setengah jadi dibandingkan mengekspor barang sekunder atau manufaktur, ataupun barang tersier atau jasa. Ketergantungan pada ekspor primer disebabkan karena penguasaan teknologi yang rendah serta jiwa wirausaha yang rendah, yang umumnya disebabkan karena rendahnya pendidikan. Namun, ekspor barang primer ini memiliki nilai tukar yang rendah, sehingga kurang menguntungkan untuk negara terbelakang. Di mana pastikan perdagangan internasional tentu membutuhkan mata uang yang disepakati untuk digunakan dalam transaksi perdagangan, mau itu pakai dolar ataupun mata uang negara sesuai kesepakatan. Selanjutnya, dari ketergantungan barang primer ini mengakibatkan dampak negatif. Yang pertama yaitu sektor ekonomi lain terabaikan. Karena harga bahan mentah terbilang murah, sehingga kurang menguntungkan bagi negara terbelakang. Selain itu, eksplorasi sektor tersebut juga dapat merusak lingkungan. Ekspor bahan mentah juga hanya bisa menyelamatkan neraca perdagangan dalam jangka pendek. Namun, ketika harga komoditas anjlok, negara terbelakang akan terkena dampak. Salah satunya yaitu penerimaan pajak mengalami penurunan. Yang kedua yaitu rentan terhadap fluktuasi harga. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di negara terbelakang rentan terhadap fluktuasi berbahaya pada harga ekspor primernya. Hal itu akibat permintaan dan penawaran yang inelastis atau tidak stabil. Nah, yang ketiga, karena sangat bergantung pada beberapa mata dagang ekspor, mengakibatkan ketergantungan pada impor. Karena negara berkembang kurang dapat memanfaatkan sumber daya alamnya untuk keperluan dalam negeri, yang mana hanya menempatkan sumber daya alam hanya sebagai suatu komoditas, bukan dijadikan barang jadi dahulu, serta tidak dijadikan sebagai modal strategis pembangunan. Akibatnya, lama-kelamaan kebutuhan atau keperluan dalam negeri tidak dapat dipenuhi, sehingga negara terbelakang untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan impor. Yang terakhir, adanya kemerosotan sekuler berupa imbangan pendapatan atau income terms of trade, yaitu ketidakmampuan untuk mengimpor sehingga akan mengalami kesulitan di dalam neraca pembayaran dan semakin membesar utang luar negeri. Pada umumnya, akan di antara negara terbelakang banyak kekuatan eksternal dari negara lain. Yang pertama, ada modal asing. Modal asing dan negara kaya memegang peranan yang besar dalam memperluas sektor ekspor. Dengan cara ini, modal asing memperoleh kedudukan monopoli di bidang tertentu, seperti mineral, perkebunan, dan perminyakan. Sehingga perusahaan tersebut akan menguras sumber daya di negara terbelakang, dan modal asing ini hanya berkepentingan untuk memperbesar keuntungan, tidak peduli apakah negara terbelakang akan dirugikan atau tidak. Selanjutnya yaitu kekuatan atas nilai-nilai
sikap kelembagaan maupun harta kekayaan. Negara-negara kaya yang memiliki kekuatan tersebut menimbulkan kerawanan di negara terbelakang, di mana kekuatan luar yang tidak dapat dielakkan mempunyai pengaruh yang besar dan dapat menentukan sekali terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial di negara terbelakang. Ada contoh salah satu kebijakan negara berkembang, yaitu Indonesia, untuk tidak ketergantungan lagi terhadap ekspor barang primer, yaitu Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri. Dengan membuat kebijakan hilirisasi dan industrialisasi ekspor, yang diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, di mana bahan mentah tersebut akan diolah secara mandiri melalui industri hilir, serta akan memberikan kesempatan bagi para ahli Indonesia untuk terlibat dan berinovasi serta lewat proses industrialisasi dan hilirisasi, lapangan kerja semakin terbuka luas dan Indonesia mendapat nilai tambah serta diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Dan juga larangan ekspor barang mentah dapat menyehatkan neraca perdagangan Indonesia. Nah, hal-hal yang telah dilakukan ialah pada tahun 2020, biji nikel diolah melalui peleburan dan pemurnian atau smelter, yaitu menjadi produk ferronikel, yang mana dari olahan nikel tersebut memberikan keuntungan berlipat bagi Indonesia jauh ketimbang sebelumnya yang hanya mengekspor biji nikel. Dengan mengolah biji nikel menjadi ferronikel, membuat harganya meningkat dari 55 US dollar per ton menjadi 232 US dollar per ton, atau memberikan nilai tambah sekitar 400%. Dengan demikian, peluang Indonesia untuk mendapatkan surplus dalam neraca perdagangan menjadi lebih besar. Maka dari itu, setelah nikel, Jokowi akan menyetop ekspor bauksit pada 2022. Lalu kepala negara akan melarang ekspor tembaga pada 2023 dan timah pada 2024. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demonstration effect. Apa itu demonstration effect? Demonstration effect dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Dusenberry, di mana Dusenberry mengemukakan demonstration effect merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan. Demonstration effect merupakan gaya meniru atas standar konsumsi suatu masyarakat pendapatan tinggi atau suatu negara maju yang ditiru oleh masyarakat yang berpendapatan rendah atau suatu negara yang sedang berkembang yang nantinya berdampak kepada perilaku konsumen yang bersifat konsumtif tinggi. Perilaku konsumen yang bersifat konsumtif tinggi ini akan mengurangi tabungan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suatu negara. Pada awalnya, Dusenberry menggunakan istilah demonstration effect untuk menjelaskan hubungan antara tabungan dan perilaku konsumen di Amerika Serikat yang cenderung konsumtif tinggi dan mewah, yang nantinya akan mengurangi tabungan yang dimiliki oleh masyarakat di Amerika Serikat. Oleh karena itu, demonstration effect dapat menjadi hal yang positif apabila diiringi dengan semangat dan motivasi untuk kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, dan dapat menjadi hal yang negatif apabila tidak diiringi dengan semangat dan motivasi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Selanjutnya, penyebab demonstration effect itu dapat disebabkan oleh seluruh elemen yang ada di suatu negara. Yang pertama yaitu politisi, yang kedua pemerintah, yang ketiga swasta, dan yang keempat masyarakat. Seluruh elemen di suatu negara itu dapat menyebabkan demonstration effect baik dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Politisi, pemerintah, swasta, dan masyarakat suatu negara yang berkembang cenderung terburu-buru untuk menunjukkan hasil pembangunan yang mereka lakukan, tanpa memperhatikan masalah utama dari suatu negara berkembang, yaitu masalah keterbelakangan.
Apabila politisi, pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak memperhatikan masalah utama di suatu negara berkembang, yaitu keterbelakangan ekonomi, tingkat pengangguran yang semakin tinggi, tidak meratanya pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah, itu akan menjadi hal yang kompleks dan akan semakin sulit untuk ditangani. Selanjutnya, merupakan contoh kasus demonstration effect di Indonesia dari segi masyarakat, yaitu pembebasan lahan untuk proyek kilang minyak di Jawa Timur, masyarakat Tuban mendadak miliarder. Puluhan warga Tuban berbondong-bondong membeli mobil mewah pada Februari 2021. Warga Tuban membeli mobil mewah maupun barang mewah lainnya itu menggunakan pendapatan yang diberikan oleh salah satu instansi yang akan membuka proyek kilang minyak di Jawa Timur, yang dimana masyarakat Tuban mendapatkan kompensasi dari pembebasan lahan terhadap proyek tersebut. Dan juga masyarakat Tuban sebagian besar menggunakan hasil pendapatannya itu untuk memberi mobil maupun barang mewah, yang namun akhirnya mobil tersebut mengalami kerusakan yang diakibatkan masyarakat Tuban belum bisa menyetir, dan juga sebagian pendapatan yang dihasilkan dari pembebasan lahan itu sudah habis dibelikan dengan barang mewah dan masyarakat Tuban kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, dalam kasus demonstration effect di Indonesia dari segi masyarakat, yaitu pembebasan lahan untuk proyek kilang minyak di Jawa Timur, masyarakat Tuban mendadak miliarder dan berbondong-bondong membeli mobil, itu harus diiringi dengan kemampuan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, dan masyarakat Tuban harus mengetahui yang mana kebutuhan pokok dan yang mana kebutuhan barang mewah. Dan juga barang mewah itu harus dikelola dengan bijak agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, contoh kasus demonstration effect di Indonesia dari segi pemerintah, yaitu pemindahan ibu kota negara Indonesia. Dalam sambutan Presiden Jokowi saat peresmian kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 Februari tahun 2022, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kawasan inti ibu kota negara setara dengan 20% dari anggaran total yang diperlukan untuk membangun IKN. Oleh karena itu, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan itu merupakan salah satu contoh kasus demonstration effect, di mana anggaran yang digunakan untuk membangun ibu kota negara baru menurut Bappenas yaitu 456,9 triliun, yang dimana 20% dari anggaran total yaitu 93 triliun, dan sisa anggaran total 80% berasal dari KPBU, swasta, dan BUMN. Oleh karena itu, di mana sekarang negara Indonesia sedang fokus dalam pemulihan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Sehingga apabila pemerintah memperhatikan masalah utama yang terjadi suatu negara, yaitu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, maka kita dapat melihat data yang telah disediakan di gambar, di mana data tersebut yaitu GDP Growth Indonesia yang bersumber dari World Bank, di mana negara yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia, pada tahun 2021 diprediksi akan mengalami tingkat pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Namun, pada data yang ada di gambar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tahun 2021 masih jauh lebih rendah daripada sebelum COVID-19, yaitu tingkatnya minus 2,1%. Namun, pembangunan ibu kota negara baru yang dilakukan pemerintah itu merupakan suatu hal yang baik, dan tentunya pemerintah juga memperhatikan berbagai aspek dan keuntungan yang dapat didapatkan melalui pembangunan ibu kota negara baru yang nantinya akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, hal ini tidak perlu dilakukan secara terburu-buru karena masih banyak permasalahan keterbelakangan maupun pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, memang demonstration effect
baik dari segi masyarakat maupun pemerintah, itu harus dihadapi dengan bijak dan memperhatikan seluruh aspek yang ada yang dapat berpotensi menimbulkan permasalahan baru ataupun yang berpotensi dapat menimbulkan keuntungan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Akibat demonstrasi efek. Akibat demonstrasi efek yang pertama jelas berpengaruh buruk pada kecenderungan menabung atau propensity to save di negara terbelakang. Ketika orang berkenalan dengan pola konsumsi negara maju, pengeluaran mereka untuk konsumsi mewah meningkat seiring dengan kemauan yang sudah surut untuk menabung. Kenaikan tingkat absolut pendapatan real di negara ini menyebabkan fungsi konsumsi bergeser ke tempat yang lebih tinggi lagi. Faktor demonstration effect tidak hanya menyurutkan kecenderungan menabung tetapi juga mempersulit pemerintah dalam mempergunakan keuangan negara sebagai sarana pembentukan modal. Yang kedua, demonstration effect berakibat meningkatkan permintaan akan barang impor yang nantinya akan menyebabkan atau melahirkan tekanan inflasioner dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketika orang di negara terbelakang bertemu dengan mereka-mereka yang datang dari negara maju, maka hal ini akan memaksa orang-orang dari negara terbelakang untuk memacu pendapatan dan pengeluarannya di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri. Di tingkat internasional, kecenderungan untuk berbelanja lebih ini menyebabkan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Alasannya tidak terletak pada kapasitas produksi yang tinggi di negara maju sehingga membuat harga ekspor mereka menjadi murah dan berdaya saing tinggi, tetapi terletak pada kecenderungan berkonsumsi yang tinggi di negara terbelakang tersebut. Dalam situasi demikian, resep klasik untuk menyetop inflasi dengan menyesuaikan nilai tukar tampaknya tidak mujarab. Banyak negara berkembang menemui kesulitan di dalam menerapkannya dan bahkan jika dipaksa juga mencobanya, tekanan inflasioner tetap ada. Pembatasan impor dan pengendalian devisa gagal untuk menghindarkan timbulnya ketidakseimbangan neraca pembayaran. Meningkatnya permintaan akan barang-barang impor berapapun akan berpengaruh buruk pada neraca pembayaran. Di samping itu, ekspor negara-negara terbelakang akan statis dan bahkan pada tahun-tahun terakhir akan mengalami penurunan. Dengan demikian, tekanan inflasioner dan kesulitan neraca pembayaran merupakan keadaan yang lumrah pada negara terbelakang. Jadi, demonstration effect ini pada tingkat internasional adalah penghalang bagi tumbuhnya tabungan domestik dan pembentukan modal domestik negara terbelakang. Ia menjadi sumber tekanan inflasioner dan ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Di negara terbelakang, dampak demonstration effect internasional itu berlaku sama kuatnya baik pada investasi swasta maupun pada investasi publik. Ada keinginan kuat di kalangan swasta dan pemerintah untuk berbelanja secara berlebihan pada hal-hal yang besar dan hebat dalam memamerkan infrastruktur mereka seperti jalan raya, gedung-gedung bertingkat, skyscraper yang meniru negara maju, sementara negara sendiri kekurangan akan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Peniruan seperti ini justru akan melestarikan lingkungan setan kemiskinan negara terbelakang. Materi selanjutnya adalah keterbatasan konsep demonstration effect di negara-negara terbelakang. Konsep tersebut kita andaikan bahwa konsumen dengan pendapatannya bersedia memuaskan keinginan hatinya pada konsumsi mewah. Padahal seperti kita ketahui, nyatanya tingkat pendapatan kebanyakan masyarakat di negara terbelakang itu begitu rendah, yang tentunya mereka akan mengalami berbagai kesulitan bahkan dalam mencukupi kebutuhan pokok hidup sekalipun. Jadi, dengan tingkat pendapatan yang rendah tersebut, cukup meragukan bahkan sangat sedikit orang-orang biasa seperti itu bisa terseret pengaruh demikian. Mungkin hanya beberapa atau segelintir orang saja yang terpengaruh demonstration effect. Jika kita lihat dari sisi penawaran modal, di negara terbelakang, tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Kemampuan menabung yang rendah itu pula akan menyebabkan permasalahan baru, yaitu tingkat pembentukan modal rendah, sehingga akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan modal dan dengan demikian produktivitasnya pun akan rendah. Sebaliknya, jika kita lihat dari sisi permintaan modal, di negara miskin, perangsang untuk melaksanakan penawaran modal adalah rendah. Mengapa demikian? Karena luasnya pasar untuk berbagai jenis barang itu terbatas.
Terbatasnya luas pasar disebabkan karena apa? Karena pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan karena produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan karena modal yang terbatas pada masa lalu, dan pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal. Lalu berikutnya adalah pengaruh International Demonstration Effect. Pengaruh Demonstration Effect didasarkan pada ekonomi pertukaran, di mana ekonomi pertukaran di sini merujuk pada transaksi ekspor dan impor. Kita misalkan negara maju sebagai suatu negara di mana masyarakatnya biasa hidup di lingkungan industri, sehingga pola konsumsinya pun terdiri dari barang-barang industri. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi, memungkinkan penduduk negara terbelakang untuk mengimpor dan mengkonsumsi barang-barang industri dari negara maju tersebut, di mana tingkat mutu dan harganya jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara terbelakang. Nah, konsumsi tersebut akan menyebabkan pengeluaran penduduk negara sedang berkembang meningkat. Bertambahnya pengeluaran konsumsi tersebut akan berdampak pada jumlah tabungan. Semakin banyak pengeluaran konsumsi masyarakat, maka akan mengurangi jumlah tabungan masyarakat yang ditujukan untuk membiayai pembentukan modal yang akan mempertinggi kemampuan mereka dalam menghasilkan produksi nasional. Selanjutnya ialah keterbatasan demonstration effect di Indonesia. Ada dua hal yang menjadi penyebab keterbatasan demonstration effect di Indonesia. Pertama, tingkat pendapatan. Pada tingkat pendapatan, rata-rata penduduk masyarakat Indonesia mengikuti pola konsumsi barang atau produk dari suatu masyarakat negara maju kemungkinan kecil. Mungkin hanya sebagian masyarakat saja yang mampu mengikuti dan terpengaruh. Kedua, tingkat modal atau investasi. Di Indonesia, tingkat modal atau investasi masih kecil, salah satunya masih kekurangan perangsang untuk menanamkan modal. Sehingga untuk mengikuti pola negara maju seperti pembangunan infrastruktur, gedung tinggi, jembatan, jalan umum, fasilitas pelayanan, dan sebagainya juga masih kurang. Keuntungan demonstration effect. Perangsang untuk meningkatkan usaha di negara terbelakang. Peniruan standar kehidupan yang lebih tinggi serta barang-barang konsumsi mewahnya mempunyai fungsi sebagai perangsang untuk meningkatkan usaha dan produktivitas orang-orang di negara terbelakang. Ini juga mendorong perkembangan usaha jasa dalam pengadaan barang mewah. Keuntungan lainnya adalah untuk merangsang praksara dan usaha di suatu daerah. Misalnya, permintaan yang meningkat akan transistor baik di daerah perkotaan ataupun di perdesaan telah menimbulkan berdirinya bengkel-bengkel kecil di suatu kota untuk memproduksi transistor harga murah. Menurut J.S. Mill, terutama di negara yang masih pada tahap perkembangan ekonomi yang rendah, ada kemungkinan penduduknya ada dalam keadaan tertidur dan puas diri dengan perasaan bahwa selera dan keinginan mereka sudah semuanya terpenuhi. Dibukanya perdagangan luar negeri kadang-kadang bisa mempunyai pengaruh yang serupa dengan revolusi industri, dengan diperkenalkannya barang-barang baru kepada penduduk atau karena terbukanya kemungkinan bagi mereka untuk memperoleh barang-barang yang sebelumnya tak terbayangkan bisa terjangkau oleh mereka.